Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang dimuliakan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, baik yang dalam perjalanan maupun yang sedang langsung menyaksikan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Salawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk selalu mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa di dalam kita menjalani perintah Allah serta menjauhi daripada larangannya, maka kita harus selalu saling bersinergi terhadap sesama manusia yang lain. Sesungguhnya manusia ini adalah bagian dari manusia yang lain yang tidak dapat dipisahkan. Pada kesempatan ini mari kita rujuk di dalam surat 49 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillah anfalihim wa anfusihim wa ulaika humus shodiqin. Yang artinya kurang lebih bahwa sesungguhnya mukmin hanya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan diri dan harta. Itulah orang-orang yang benar. Mungkin kita bertanya kepada diri kita, mengapa Allah menurunkan ayat tersebut kepada manusia yang dikatakan innamal mu'minun. Di sini diterangkan bahwa menuju kepada mukmin. Innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin. Di sini adalah sebuah kata benda. Kemudian innamal mu'minun alladzina amanu. Mukmin itu hanya beriman, amanu billahi wa rusulih, hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Ada dua kata yang mengatakan bahwa mukmin dan iman. Kalau dalam kalimat ini mukmin itu adalah kata benda, sementara amanu atau iman menunjukkan kepada kata sifat daripada benda itu. Jadi benda di sini adalah mukmin. Amanu, iman, menerangkan kepada mukmin bahwa dia hanya percaya. Kita kupas satu demi satu, karena sesungguhnya bahwa barang siapa yang kenal nama tidak kenal yang punya nama, sesungguhnya dia kafir yang nyata.
man abda al asma dulma mana faqad kafaro. Hadis itu menerangkan barang siapa yang mengenal nama, tahu nama tetapi tidak tahu nama benda itu, atau tidak tahu yang punya nama, maka sesungguhnya dia kafir yang nyata. Sehingga kita di dalam surat 49 ayat 15 ini menerangkan bahwa mukmin itulah sesungguhnya ketika sumasawahu wa nakafihi ruhi. Allah meniupkan, memberi, wa nakafihi, memberi ruh, meniupkan ruh, memberi ruh. Itulah yang dikatakan dari awalnya dia namanya mukmin. Ruh ditiupkan kepada manusia ketika di dalam rahimnya seorang ibu. Dia menerangkan bahwa yang ditiupkan adalah ruh, bahwa kita ketahui ruh adalah nama dari umum, maka sesungguhnya namanya dianya adalah mukmin dari dahulunya. Kenapa dikatakan ruh itu mukmin? Karena mukmin memang itu datang daripada Allah. Sesungguhnya dikatakan innamal mu'minun, bahwa mukmin yang di dalam dada kamu itu dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Setelah dia percaya amanu billahi wa rasuli, maka summa lanjar kabu, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu apa? Di dalam kita wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Setelah kita kenal dengan mukmin yang di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, maka kita diperintahkan wajahadu fisabilillah, sehingga keterangannya berjihad di jalan Allah. Sebelumnya adalah kalimatnya summa lanjar tabu, dia tidak ragu-ragu. Wajahadu fisabilillah anfalihim wa ampusihim, dengan diri dan harta. Itulah yang benar. Jadi yang benar itu adalah mukmin yang benar itu hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Kemudian dia tidak ragu-ragu berjihad di jalan Allah. Jadi dikatakan mukmin itu adalah ruh, bahwa man abda al asma dulma mana faqad kafaro. Jika kita tidak tahu substansi daripada innamal mu'minun, maka kita tidak akan dapat bertemu dengan yang dikatakan mukmin yang melaksanakan wajahadu fisabilillah, dengan diri dan harta. Diri tadi dengan fisik dan harta. Setelah fisik, apabila kita hendak mau pergi ke masjid, pergi berhaji, maka kita didahulukan wajahadu dengan harta. Ini menggambarkan bahwa di dalam surat 49:15 itu menerangkan satu, mukmin itu itulah yang di dalam dada kita masing-masing, bahwa dikatakan al iman abdi fi qalbu lil mu'minin, bahwa iman kepercayaanku ada di dalam hatimu. Namanya mukmin, dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan, ada di dalam dada seorang laki-laki, ada di dalam dada seorang perempuan. Oleh karena itu, mukmin tadi sesungguhnya dialah yang melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Makna daripada mukmin itu bahwa dia sebuah benda ketika ditiupkan ruh, namanya ruh, tetapi setelah masuk ke dalam tubuh, dia hendaknya berpredikat menjadi mukmin, ruh yang menjadi mukmin. Karena sesungguhnya mukmin itu, kata Muhammad Rasulullah, ana minallah wal mu'minina mini, aku itu datang daripada Allah. Kata Muhammad, mana yang Muhammad yang aku tadi?
yang di dalam dada daripada Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang daripada Allah. Terus dikatakan mukmin namini, mukmin yang di dalam dadamu, mukmin yang di dalam hatimu itu datang daripadaku. Oleh karena itu, sifat antara yang mukmin dengan sifat dari asal yaitu Muhammad Rasulullah sama sifatnya. Apa itu adalah sifatnya? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ada sebuah keterkaitan karena dikatakan hadisnya anna minallah wal mu'minina minni, aku datang daripada Allah. Sehingga yang di dalam dada Muhammad itu bukanlah sama dengan kita, tetapi yang di dalam dada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia Rasulullah. Dia datang daripada Allah, sehingga dia bersatu, dekat dengan Allah, bersinergi dengan Allah. Apakah sama dengan kita? Tentulah tidak sama, karena dikatakan mu'mina mini, ana minallah, mu'mina mini, yang di dalam hatimu itu datang daripadaku. Sehingga antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan mukmin yang di dalam dada kamu, dia tidak laki-laki, dia tidak seperempuan, dia ada di dalam dada laki-laki, ada di dalam dada perempuan. Sehingga sesungguhnya bahwa ruh ketika ditiupkan itu yang namanya mukmin dari dahulunya itu semua sama. Dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan, namun dia berada di dalam dada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sifatnya sama dengan Muhammad Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sehingga kita dapat menjelaskan kepada diri kita bahwa sesungguhnya kita tidak boleh menilai pada keluar daripada substansi yang ada di dalam dada kita masing-masing, namun kita nilailah daripada ayat tersebut bahwa sesungguhnya mukmin itu ada di dalam dada. Sehingga Allah menciptakan ada dua, bahwa waladi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun, bahwa tidak aku ciptakan di antaramu ada yang kafir, ada yang mukmin. Mukmin inilah yang datang dari Allah, yang melalui proses summa sawahu wa nakafhi min ruhi. Ini yang namanya mukmin. Kemudian ketika terjadilah diciptakan yang kafir, maka sesungguhnya itu adalah datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Yang mana itu tadi adalah yang melalui proses biologis sehingga menurunkan yang dikatakan 4 anasir. Sir itu adalah rahasiaku. Maka antara lain yang terpari di dalam fisik tubuh seseorang yang berasal dari 4 anasir, yaitu daripada api, angin, air, dan tanah. Oleh karena itu anak Adam terproses melalui perantara biologis dan akan memunculkan daripada keturunan-keturunan daripada manusia, sehingga manusia dikatakan dalam satu ayatnya bahwa innal insana li rabbihi lakanud, bahwa manusia ini ingkar kepada Tuhannya. Mana yang manusia? Oleh karena itu kita sudah paham antara mukmin tadi dengan manusia mempunyai substansi yang berbeda, kadar daripada derajat kemanusiaan dan keimanan yang sangat berbeda. Oleh karena itu yang dikatakan wa minkum kafirun wa minkum mu'minun adalah sifat daripada yang diturunkan melalui proses biologis dari kedua orang tua ibu bapak kita, adalah menurunkan daripada sifat-sifat
yang terdapat di dalam saripati An-Nasir itu sendiri. Seperti sifat angin, pantang kelintasan. Adakah di dalam diri kita mempunyai sifat angin? Ada. Tidak mau didahului, panas kalau didahulunya. Bila kita naik mobil, kemudian kita dipotong oleh yang lainnya, maka kita akan berusaha memotongnya kembali. Itu namanya sifat daripada angin, pantang kelintasan. Apakah ada di dalam diri kita ini sifat api tadi? Ada. Pantang kerendahan. Itulah yang dikatakan sifat-sifat yang terpari di dalam manusia. Adanya sifat 4 tadi, bahwa kita selalu diingatkan, bahwa diterangkan bahwa walati khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'minun, dalam rangka kita ini supaya mempunyai pengetahuan agar dapatlah kita mengatur di dalam kita menjalani atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini kembali kepada ayat 49-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Maka benda yang mesti kita ingat adalah di dalam diri kita mukmin. Bukan kita menilai kepada orang lain bahwa mukmin ada pada orang lain juga ada yang seperti kita. Orang lain juga ada seperti kita. Maka itu kita hendaklah jangan kita memvonis kepada diri orang lain terlebih dahulu, maka kita harus dapat mengoreksi diri pribadi kita terlebih dahulu, sehingga kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya dengan kepahaman yang diberikan Allah melalui Rasulnya, sehingga kita kenal betul bahwa siapa diri kita ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pemahaman kita semua agar kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang di dalam dada kita. Karena sesungguhnya bahwa ayat waladhi khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun adalah menentukan daripada sifat manusia itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.